Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sherin Angelina 545210043 dengan 4 rekan saya yaitu Natasha Aurelia 545210041, Devrida 545210049, Michael 545210050, dan Wildan 545210052. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai proses pemesinan milling atau fresh CNC. Semoga presentasi kami pada hari ini dapat memberikan manfaat. Apa itu mesin milling atau fresh CNC? Merupakan alat potong yang dioperasikan oleh mesin yang telah diprogram oleh sistem komputer numerical control CNC dengan menggunakan kode-kode pemrograman. Kode-kode pada mesin ini sendiri memiliki dua tipe kode, yaitu M dan G, untuk melakukan pekerjaan bubut secara otomatis dan juga memotong material dari benda kerja secara akurat. Mesin milling atau fresh CNC biasanya menggunakan proses pemotongan material yang disebut milling atau fresh, yang melibatkan pemosisian benda kerja ke perlengkapan yang dipasang ke platform di mesin milling atau fresh. Perkembangan dari mesin CNC sendiri dimulai pada tahun 40-an hingga 50-an, dimulai dari orang-orang mulai memodifikasi mesin perkakas biasa ditambah dengan motor. Lalu pada tahun 52, mesin CNC dikembangkan oleh Johnny Pearson dari MIT. Selanjutnya terciptalah sistem kendali berbasis komputer yang dikenal dengan nama mesin CNC. Pada tahun 75, perkembangan mesin milling dipacu oleh perkembangan mikroprosesor sehingga volume unit pengendali dapat lebih ringkas. Dan pada saat ini, mesin CNC telah digabungkan dengan CAD sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif. Komponen dalam mesin CNC yang pertama adalah rangka. Rangka merupakan struktur utama untuk menyangga mesin milling CNC. Yang kedua adalah poros. Poros itu terdiri dari alat pemutar dan taper selection, tempat di mana sebuah alat pencekam dapat ditempatkan. Yang ketiga adalah sumbu. Sumbu pada mesin CNC ini memiliki 3 sumbu. Yang pertama adalah X, Y, dan Z sebagai sumbu rotasi, dan sebagai sumbu tambahan adalah C, A, B untuk konfigurasi yang dapat diprogramkan melalui G-code. Yang keempat adalah kolom. Pusat permesinan CNC tunggal maupun ganda. Hal ini tergantung dengan tingkat kompleksitas yang diperlukan dalam permesinan. Yang kelima adalah kendali CNC. Untuk membantu mengontrol tindakan pemotongan yang dilakukan oleh mesin CNC, fungsi program memiliki monitor CNC dan program di mana data atau kode akan dimasukkan. Yang keenam adalah penukar alat otomatis. Penukar alat otomatis adalah alat yang dipasang di dalam kolom atau secara terpisah pada mesin. Yang ketujuh adalah pencekam alat. Ukuran standar untuk pencekam alat adalah BT 30-40 dan BT 50. BT sendiri mengacu pada sudut kerucut pada pencekam. Yang kedelapan adalah meja. Meja ini digunakan untuk mencekam benda dan digunakan untuk memasang perlengkapan. Yang kesembilan adalah tangki pendingin. Tangki pendingin ini berfungsi untuk menyimpan coolant atau cairan pendingin dalam jumlah yang cukup dalam pengoperasian mesin CNC. Cara kerja mesin milling secara umum. Cara kerja mesin milling secara umum dapat dikatakan mirip seperti cara kerja mesin drilling atau mesin bor, yaitu pemotongnya sama-sama bergerak berputar saat dioperasikan. Proses pengeboran akan terpahat secara vertikal maupun sudut operasional mesin milling atau bor dapat dipertahankan. Sudut yang sama tetapi bergerak ke arah samping. Arah pemotongan pada mesin milling pada umumnya bersifat tetap vertikal, tetapi pemotongan berjalan secara horizontal. Prinsip umum mesin milling CNC adalah untuk benda kerja dapat dijepit langsung di atas meja sendiri atau ditahan di tempatnya dengan alat bantu. CNC sendiri terbagi menjadi mesin milling horizontal dan vertikal. Sementara spindle atau alat pemotong milling diposisikan secara vertikal atau horizontal, dan alat pemotong terdiri dari berbagai posisi yaitu X, Y, dan Z pada benda kerja. Jenis-jenis mesin milling atau fry CNC. Yang pertama ada mesin milling CNC Training Unit, biasanya digunakan untuk pelatihan dasar pemrograman CNC. Tipe mesin fry CNC PU yang biasanya digunakan adalah EduMill, EMCO, dan GSK. Yang kedua ada mesin milling CNC Production Unit atau PU, biasanya digunakan untuk produksi dalam skala besar. Mesin ini dilengkapi dengan beberapa aksesoris tambahan seperti sistem pembukaan otomatis yang menerapkan sistem hidrolis dan juga pembuangan total atau scrap. Yang ketiga ada mesin fry CNC 3 aksis, merupakan mesin fry CNC yang memiliki 3 aksis. Mesin ini menggunakan sistem sumbu dengan dasar sistem koordinat Cartesius. Yang keempat ada mesin fry CNC 5 aksis, merupakan sistem fry yang memiliki 5 aksis dalam pengoperasiannya.
Mesin Fry CNC 5 aksis memiliki 3 sumbu tegak lurus, yaitu X, Y, dan Z, dan juga 2 sumbu putar B dan W secara vertikal maupun horizontal. Fitur ini berguna dalam menjaga alat agar pemotongan stabil dan tetap tegak lurus di bidang permukaan material. Yang kelima, ada sistem Fry CNC 6 aksis, merupakan Fry yang pengembangannya dari mesin Fry CNC 3 aksis. Mesin ini memiliki 3 aksis yang tegak lurus dan 3 aksis putar. Memiliki tingkat kecepatan mesin jauh lebih tinggi dibandingkan mesin Fry CNC 5 sumbu. Prinsip kerja mesin milling. 1. Pemrograman konvensional. Pemrograman konvensional merupakan metode menuliskan bahasa pemrograman dengan menentukan koordinat awal dan mengatur pergerakan melalui coding yang sesuai dengan manual pada mesin CNC. 2. Pemrograman CIM. Pemrograman CIM merupakan tahap mengambil data dari model part yang telah dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Permasalahan yang akan dibahas pada makalah kali ini adalah menyangkut pada prinsip kerja dari mesin milling atau Fry CNC. Maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah terdapat pengaruh kecepatan potong dengan nilai kekasaran permukaan pada 2 media pendingin? Yang kedua adalah, apakah terdapat pengaruh tebal pemakanan dengan nilai kekasaran permukaan pada 2 media pendingin? Dan yang ketiga adalah, berapakah nilai kekasaran tertinggi dan terendah yang didapat pada spesimen baja karbon ST42 dengan 2 media pendingin tersebut? Perumusan masalah tersebut akan kita bahas dalam studi kasus secara singkat. Studi kasus yang kami ambil merupakan penelitian yang dilakukan oleh Hari Yanwar, Ahmad Syarif, dan Atsku Sairi. Dengan judul penelitian adalah pengaruh variasi kecepatan potong dan kedalaman pemakanan terhadap kekasaran permukaan dengan berbagai media pendingin pada proses freeze konvensional. Pada proses freeze ini, bahan yang akan dilakukan proses pemesinan akan mempengaruhi kecepatan mesin dan pemakanan yang dilakukan oleh pahat. Bahan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ST42 dengan media pendingin yang berbeda, yaitu oli campur air 1:1 dan coolant yang di-freeze menggunakan pahat karbit. Kemudian dilakukan proses freeze dengan memvariasikan kecepatan potong di 28,13 meter per menit, 41,1 meter per menit, dan 53,41 meter per menit. Dan juga tebal pemakanannya adalah 0,1 mm, 0,3 mm, dan 0,5 mm. Setelah itu, peneliti kemudian menganalisis data hasil yang diperoleh untuk baja karbon ST42 dengan media pendingin air campur oli 1:1 dan diperoleh data grafik hubungan seperti gambar berikut. Pada grafik tersebut terjadi kecenderungan penurunan nilai kekasaran. Hal ini disebabkan oleh faktor kecepatan potong yang mempengaruhi nilai kekasaran permukaan, di mana semakin besar nilai kecepatan potong maka kekasaran yang terjadi akan semakin kecil. Selanjutnya peneliti kemudian menganalisis data hasil yang diperoleh untuk baja karbon ST42 dengan media pendingin coolant dan diperoleh data grafik hubungan seperti gambar berikut. Pada grafik hubungan tersebut terjadi kecenderungan penurunan nilai kekasaran. Hal ini disebabkan oleh faktor kecepatan potong yang mempengaruhi nilai kekasaran permukaan, yaitu semakin besar nilai kecepatan potong, maka kekasaran yang terjadi akan semakin kecil. Selanjutnya, peneliti kemudian menganalisis data hasil yang diperoleh untuk kecepatan potong terhadap kekasaran dengan variasi tebal pemakanan menggunakan mesin pendingin air campur oli 1:1 dan diperoleh data grafik hubungan seperti pada gambar berikut. Pada grafik hubungan tersebut terjadi kecenderungan peningkatan nilai kekasaran. Hal ini disebabkan faktor ketebalan pemakanan yang mempengaruhi nilai kekasaran permukaan, yaitu semakin besar nilai ketebalan pemakanan, maka kekasaran akan semakin besar atau semakin kasar. Terakhir, peneliti kemudian menganalisis data hasil yang diperoleh untuk kecepatan potong terhadap kekasaran dengan variasi tebal pemakanan menggunakan mesin pendingin coolant dan diperoleh data grafik hubungan seperti pada gambar berikut. Pada grafik hubungan tersebut terjadi kecenderungan peningkatan nilai kekasaran. Hal ini disebabkan faktor ketebalan pemakanan yang mempengaruhi nilai kekasaran permukaan, yaitu semakin besar nilai ketebalan pemakanan, maka kekasaran akan semakin besar atau semakin kasar. Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan, maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah terdapat pengaruh kecepatan potong terhadap nilai kekasaran permukaan pada media pendingin oli campur air 1:1 dan media pendingin coolant, di mana semakin tinggi kecepatan potong yang digunakan, maka nilai kekasaran akan semakin kecil atau semakin halus. Yang kedua adalah terdapat pengaruh tebal pemakanan dengan nilai kekasaran permukaan pada media pendingin oli campur air 1:1 dan media pendingin coolant, di mana semakin besar tebal pemakanan yang digunakan, maka nilai kekasaran akan semakin besar atau semakin kasar. Yang ketiga adalah nilai kekasaran tertinggi dan terendah yang didapat pada spesimen baja karbon ST42 dengan 2 media pendingin yang berbeda ialah: yang pertama, nilai kekasaran tertinggi pada media pendingin air campur oli 1:1 sebesar 2,40 mikrometer dan nilai kekasaran paling tinggi pada media pendingin coolant sebesar 4,83 mikrometer. Yang kedua adalah nilai kekasaran terendah pada media pendingin air campur oli 1:1 sebesar 0,67 mikrometer dan nilai kekasaran paling rendah pada media pendingin coolant sebesar 0,98 mikrometer. Sekian dari presentasi
presentasi kami. Maaf apabila ada beberapa kata yang salah, kami akan memperbaikinya di presentasi berikutnya.